Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Riza Priyadi dari kelas 10E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu tugas tentang fungsi kuadrat latihan 6.1, 6.2, dan 6.3. 1. Tentukan parabola yang terbuka ke atas dan ke bawah. Untuk yang nomor 1A, yaitu gambar A merupakan parabola yang terbuka ke atas, bentuknya seperti ini. Lalu untuk gambar yang kedua atau gambar B merupakan parabola yang terbuka ke bawah, bentuknya seperti ini. Lalu yang B, bandingkan kedua parabola. Untuk jawabannya yaitu jembatan A jauh lebih besar. Lalu nomor 2, fungsi kuadrat yang terbuka ke atas adalah yaitu fungsi kuadrat dari A dan D. Mengapa? Karena nilai A yang lebih dari 0 atau positif di bentuk parabolanya terbuka ke atas. Lalu yang untuk nomor 3, fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah adalah yaitu yang B dan yang C. Kenapa? Karena nilai A nya kurang dari 0 atau negatif, jadi bentuk parabolanya seperti ini dan terbuka ke bawah. Untuk yang nomor 4, perhatikan diagram gerak di bawah ini. Diagram gerak adalah diagram yang menunjukkan posisi terhadap waktu di mana selang waktu antara dua posisi selalu sama. Gambar mana yang akan menghasilkan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat b tambah bx tambah c dengan a kurang dari 0, a sama dengan 0, dan a lebih dari 0. Yang untuk gambar yang pertama, jawabannya adalah A sama dengan 0. Kenapa? Karena perbedaan jaraknya sama. Lalu yang kedua, jawabannya adalah A lebih dari 0. Mengapa? Karena jaraknya memperbesar dari kecil ke besar. Lalu yang ketiga, jawabannya A kurang dari 0. Kenapa? Karena jaraknya memperkecil dari besar ke kecil. Lalu kita akan masuk ke latihan 6.2. Isilah tabel jarak tempuh mobil terhadap waktu. Untuk jawaban yang 1A seperti ini. Pada waktu 0, jarak mobil 5, waktu 1 detik jaraknya 6 meter, 2 detik 9 meter, 3 detik 14 meter, 4 detik 21 meter, 5 detik 30 meter, dan 6 detik 41 meter. Atau bisa juga dilihat dari sini, dari garis-garis yang panjang. Lalu untuk yang nomor 1B, gambarkan grafik jarak terhadap waktu pada kertas berpetak. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Bentuknya seperti parabola atau bisa dibilang ya parabola. Yang C, apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Iya. Yang D, berapa nilai C jika merujuk pada Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah C? Jawabannya 5. Kenapa? Karena nilai C
sama dengan nilai Y. Nilai C nya adalah 5 karena pada sumbu Y hanya ada 5. Bisa dilihat ada di sini. Lalu untuk yang nomor 2, tabel di bawah ini menunjukkan jarak tempuh suatu mobil pada setiap waktu. Tanpa menggambarkan grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan alasan kalian. Untuk yang nomor 2, saya menjawabnya seperti ini. Terbuka ke bawah. Mengapa? Dikarenakan ia diawali dengan kenaikan, lalu pada angka 9 merupakan titik puncaknya, lalu turun lagi. Bisa dilihat di sini ia diawali dengan kenaikan, lalu di titik 9 jarak 9 waktu 3 detik ini adalah titik puncaknya, lalu setelah dari sini ia turun kembali, yang berarti kalau digambarkan jika digambarkan grafiknya membentuk parabola terbuka ke bawah. Lalu yang untuk nomor 3, tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan alasan kalian. Jawaban yang sama, yaitu terbuka ke bawah karena diawali dengan kenaikan, lalu setelah berada di titik puncak angkanya mulai turun kembali. Bisa dilihat jika dilihat pattern angkanya seperti ini ya, dari 0, 800, 1200, 1250. Setelah dari 1250 ya turun kembali ke angka 800. Jadi kalau dibentuk grafiknya akan membentuk seperti inilah, parabola grafiknya terbuka ke bawah. Lalu untuk latihan 6 titik, 6.3. Latihan 6.3. Tentukan berapa banyaknya titik potong dari fungsi kuadrat berikut. Lalu jawaban saya adalah seperti ini. Untuk fungsi kuadrat yang A ada 2 titik potong, B 2 titik potong, C 2 titik potong, D tidak ada titik potong atau 0, E 1 titik potong, F 2 titik potong, G 2 titik potong, dan juga H 2 titik potong. Untuk mencari titik potong tersebut bisa menggunakan seperti ini dengan mencari nilai diskriminan. Beginilah contoh untuk mencari nilai diskriminan dengan menaruh nilai fungsi kuadratnya seperti ini, lalu dibikin seperti ini lagi. A sama dengan 3x kuadrat, B sama dengan 4x, C sama dengan 1, agar gampang dibaca, atau langsung juga nggak apa-apa. Lalu masuk ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Lalu dimasukin A nya adalah 3 kuadrat. Ini bukan A tapi B ya. 4 kuadrat. Bisa lihat ini 4. Jadi 4 kuadrat. 4x kuadrat dikurang 4. Untuk nilai A nya adalah 3 dan nilai C nya adalah 1. Lalu didapatkan hasil 16 dikurang 1. Lalu nilai diskriminan dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x tambah 1 adalah 2. Nah, bisa juga dilihat dari sini, jika nilai diskriminan lebih dari 0 sama dengan 2 titik potong pada sumbu x. Jika
nilai diskriminan sama dengan 0, berarti terdapat satu titik potong pada sumbu X. Dan apabila nilai diskriminan kurang dari 0 sama dengan, berarti tidak ada atau 0 titik potong pada sumbu X. Lalu pada nomor 2, tentukan koordinat titik puncak sumbu simetri koordinat titik potong dengan sumbu Y dan banyak titik potong dari grafik fungsi-fungsi kuadrat di bawah ini. Lalu apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas atau ke bawah? Lalu jawaban saya seperti ini. Di sini ada gambar, kolom gambar, titik puncak, sumbu simetri, titik potong sumbu Y, banyak titik potong sumbu X. Lalu di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Lalu untuk di gambar satunya terdapat titik puncak pada 1,4. Lalu untuk sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 1. Titik potong sumbu Y adalah 0 dan 3. Lalu banyak titik potong pada sumbu X yaitu terdapat 2. Lalu untuk gambar 2 ya, untuk gambar satunya seperti ini ya. Lalu untuk gambar keduanya seperti ini. Nah, untuk gambar 2-nya titik puncaknya terdapat pada koordinat 0 dan 2. Untuk sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 0. Titik potong sumbu Y adalah 0 dan 2. Banyak titik potong sumbu X terdapat 0. Lalu untuk gambar yang ketiga seperti ini. Gambar ketiga terdapat titik puncak pada 0 dan 0. Lalu sumbu simetrinya X sama dengan 0, titik potong sumbu Y nya 0 dan 0, banyak titik potong sumbu X nya 1. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas atau ke bawah? Jawaban saya yaitu iya. Mengapa? Dikarenakan jika grafiknya terbuka ke bawah akan menjadi titik maksimum, sedangkan jika grafiknya terbuka ke atas akan menjadi titik minimum. Lalu yang nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan jarak tempuh suatu mobil sebagai dari waktu. Ya, bisa dilihat sini tabelnya. Lalu ini pertanyaannya. Yang A, berapa jarak maksimum yang ditempuh? B, berapa koordinat titik maksimum? C, tentukan persamaan garis sumbu simetri. Ya, untuk yang A, berapa jarak maksimum yang ditempuh? Jawabannya adalah 17 meter. Kenapa? Karena ini nilai puncaknya berada di sini. Dan ini membentuk grafik terbuka ke bawah karena diawali dengan kenaikan lalu diakhiri dengan kembali semula atau turun. Jadi titik puncaknya berada di atau titik maksimumnya berada di 17. Jaraknya 17 meter ya. Lalu yang B, berapa koordinat titik maksimum? Jika dilihat berdasarkan tabel di sini bisa dilihat ini waktu detiknya 3 dan jarak
atau titik maksimumnya berada di 17 meter. Jadi jawabannya 3 dan 17 untuk koordinat titik maksimumnya. Lalu yang soal yang C, tentukan persamaan garis sumbu simetri. Jawabannya adalah X 3. Lalu yang nomor 4, perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang. Nah, berapa biaya untuk soalnya seperti ini? Untuk tabelnya seperti ini. Lalu soalnya, berapa biaya minimum, berapa koordinat titik minimum, tentukan persamaan garis sumbu simetri. Karena ini biaya minimum, otomatis ini grafiknya membentuk terbuka ke atas, bisa dilihat. Yang ditanya adalah berapa biaya minimum, berarti yang ditanya adalah kolom biaya produksi. Bisa dilihat kalau yang ini, yang nomor 3, karena dia maksimum, otomatis yang paling tinggi. Karena ini minimum, dia bakal cari yang terendah lah, titik maksimumnya, titik minimumnya atau titik tertingginya lah. Nah, terus ini diawali dengan kenaikan, lalu terdapat penurunan, lalu dilanjutkan dengan kenaikan. Jadi jawabannya adalah 400 untuk biaya minimumnya. Lalu berapa koordinat titik minimum? Bisa dilihat sini, untuk koordinatnya adalah 20 dan 400. Atau bisa dilihat juga di sini 20 dan 400. Lalu tentukan persamaan garis sumbu simetri, yaitu X sama dengan 20. Mungkin sekian dari video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.